Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Sinergi dimanapun Anda berada. Kembali menyapa lagi di seputaran Jalan Melati Purbosari Wonosari Gunung Kidul. Menemani di pagi kali ini, pagi yang sudah menjelang siang nih Kata Sinergi. Seperti yang sudah dijanjikan gitu ya. Dari kemarin kita sudah memberikan informasi untuk Kata Sinergi semuanya bahwasanya hari ini kita kedatangan tamu gitu ya. Ini di minggu kedua. Di hari Kamis tepatnya di 9 Maret 2023. Kita kedatangan tamu nih Kata Sinergi dari Pengadilan Negeri Wonosari. Ini program baru dari kita nih Kata Sinergi Dasi Walang Pengadilan Negeri Wonosari. Ini adalah siaran wawasan layanan Pengadilan Negeri Wonosari. Jadi nanti kita akan membahas tentang banyak hal nih Kata Sinergi ya. Sudah hadir di kesempatan pagi kali ini menemani kita nih Kata Sinergi yang pastinya terlihat gitu ya dari tadi. Sudah siap menyapa para pendengar Radio Suara Sinergi dimanapun Anda berada. Ada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari. Ada beliau Bapak Tri Joko Gantar Pamungkas SHMH yang hadir menemani kita yang nantinya akan memberikan informasi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Gita, selamat pagi pendengar Sinergi. Gimana Pak kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Setelah PPKM yang sudah dicabut dari pemerintah pusat, sekarang kita sudah bisa menikmati yang dulu kita rindu-rindukan gitu ya Pak ya. Iya betul sekali dan senang sekali hari ini bisa menyapa warga Gunung Kidul, khususnya para pendengar Sinergi dan juga teman-teman dari Kominfo Kabupaten Gunung Kidul. Baik, jadi memang kegiatan ini atau program ini terlaksana berkat kerjasama dari Dinas Kominfo bersama dengan Pengadilan Negeri Wonosari Bapak ya. Ya. Oke, Pak Tri, nanti kita akan membahas tentang tema kita di pagi kali ini, tema yang sangat luar biasa sekali. Ini adalah salah satu program dari Pengadilan Negeri Wonosari, ini adalah mediator desa. Wah, ini pasti kebayang-bayang nih Pak yang ada di rumah, apa sih kok mediator desa, kok Pengadilan Negeri Wonosari kok ada program ini nih? Apa nih? Mau mengusung desa-desa gitu ya Pak ya. Baik, tapi sebelum kita ke mediator desa Pak Tri ya, yang ingin kita tanyakan nih terkait dengan tupoksi dari Pengadilan Negeri ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan singkat saja Pak, monggo. Baik, terima kasih Mbak Gita dan pendengar Sinergi. Perlu saya sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Wonosari dalam hal ini adalah merupakan pengadilan atau peradilan umum di bawah Mahkamah Agung ya, yang bertugas untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat, bisa dalam bentuk proses persidangan yang diajukan kepada kami ataupun pelayanan-pelayanan hukum yang lain yang diperlukan oleh masyarakat pencari keadilan. Baik, gitu. oke. Tupoksi tadi sudah disampaikan gitu ya oleh Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari. Nah ini mungkin yang kebayang-bayang suaranya Bapak Ketua gitu ya. Di sini nih Kata Sinergi bisa kita gambarkan gitu ya, masih muda dan ganteng banget. Dan kebetulan saya juga asli Gunung Kidul. Wah, nah ini ternyata putra saya daerah. asli Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, sehingga saat ini melalui Pengadilan Negeri Wonosari saya ingin lebih bisa berkontribusi bagaimana membantu masyarakat Gunung Kidul, khususnya para pencari keadilan. Baik, gitu. Luar biasa. Ternyata kita baru tahu nih Pak, ternyata kita cuma beda Kapanewon gitu ya Pak gitu ya. Baik, kita lanjut lagi nih. Kalau tadi sudah membicarakan tentang tupoksi gitu ya, terkait dengan Pengadilan Negeri Wonosari yang ternyata nih Kata Sinergi sudah terwujud juga. Kemarin sudah diraih untuk WBK juga gitu ya Pak ya, untuk Pengadilan Negeri Wonosari. Jadi perlu saya sampaikan sebelumnya kepada pendengar Sinergi bahwa Pengadilan Negeri Wonosari berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan, khususnya masyarakat Gunung Kidul ya. Jadi di Pengadilan Negeri Wonosari ini ada dua jenis pelayanan. Satu pelayanan di PTSP ya, pelayanan hukum pada umumnya, kemudian pelayanan persidangan. Nah, jadi bagi masyarakat Gunung Kidul jangan membayangkan bahwa pengadilan itu suatu yang bangunan yang menakutkan, serem atau apa. Tidak sama sekali. Nah, silahkan main ke pengadilan. Pengadilan ini sekarang sudah menjadi pengadilan yang ramah, pengadilan yang terbuka. Nah, pelayanannya di PTSP Mbak, ini tidak kalah dengan pelayanan di bank. Nah, ramahnya gitu ya, luar biasa. Dan sekarang ini selain SDM-nya yang kita kita bangun, kita bimbing sehingga memberikan pelayanan yang prima, kita juga ada aplikasi-aplikasi layanan yang mempermudah masyarakat dalam proses pencarian keadilan. Baik. Ya, kemudian di persidangan pun juga sama, kita juga
melakukan manajemen peradilan dengan baik sehingga masyarakat menjadi terlayani dengan baik ya. Nah, nanti ke depan kita akan menginformasikan lebih lagi apa saja sih khususnya layanan-layanan di Pengadilan Negeri Wonosari ini. Baik. Nah, bahkan perlu diketahui juga Mbak, Pengadilan Negeri Wonosari ini menjadi pengadilan inklusi yang menjadi percontohan bagi pengadilan di seluruh Indonesia tentang pelayanan inklusi terkait dengan para penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Nah, kami juga sudah mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB terkait dengan hal tersebut. Nah, bahkan kemarin kita kedatangan tamu dari Duta Besar Australia yang tertarik dengan pelayanan inklusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wonosari. Luar biasa ya Pak ya, sudah menjadi percontohan gitu. Kabupaten Gunung Kidul gitu ya Pak ya. Siapa tahu nanti dengan adanya Pak Tri Joko gitu ya, ini adalah putra daerah Gunung Kidul akan memajukan lagi gitu ya Pak ya. Siap mendampingi warga masyarakat yang ingin membutuhkan peradilan ya Pak ya. Yang jelas yang terbaik untuk masyarakat Gunung Kidul. Baik, siap Pak Tri, dan kita masih lanjut lagi. Ini kan dari tahun ke tahun pasti ada beberapa kasus yang mungkin naik turun gitu ya Pak perkembangannya. Kalau sampai dengan saat ini seperti apa nih Pak? Mungkin bisa disampaikan. Jadi perlu saya gambarkan kepada pendengar Redaksi Narga tentang statistik perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Wonosari. Di tahun 2022 itu perkara pidana sejumlah 150 perkara. Dan itu didominasi perkara-perkara pencurian, kemudian perkara-perkara dengan undang-undang kesehatan, ya, ada beberapa juga psikotropika, narkotika ya. Kemudian untuk perkara-perkara perdata itu sejumlah 50 berkas perkara, ya, dan itu juga perkara yang masuk itu ada beberapa perkara perceraian, ya, ada sengketa-sengketa terkait dengan hutang piutang, ya. Kemudian perkara-perkara permohonan juga banyak terkait misalkan pergantian nama umpamanya atau perbaikan identitas di akta umpamanya. Itu juga ada seperti itu. Siap. Ternyata kasusnya memang naik turun gitu ya Pak ya. Apalagi. Tetapi puji syukur alhamdulillah juga bahwa dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain ya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Pengadilan Negeri Wonosari ini atau khususnya di Gunung Kidul ini untuk kuantitas perkara itu termasuk yang sedikit. Termasuk yang sedikit. Ya artinya mungkin masyarakat Gunung Kidul sudah sadar hukum, begitu ya. Sepertinya gitu ya Pak ya. Dari tahun ke tahun mungkin edukasi dari para petinggi-petinggi juga sangat luar biasa gitu ya. Kita harapkan semakin baik, semakin tidak ada perkara yang harus masuk ke pengadilan. Oleh karenanya nanti kita akan masuk juga ke program yang terbaru kami, Mediator Desa. Nah, baik. Nah, ini dengan adanya Siwalang Pengadilan Negeri Wonosari ini juga bisa memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat ya Pak. Betul ya. Sekali. Harapannya seperti itu. Baik. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Tri gitu ya, selaku Ketua Pengadilan Negeri Wonosari nih kata Warga Sinerga terkait program dari Pengadilan Negeri Wonosari, ada Mediator Desa. Ini Mediator Desa ini sebenarnya program yang seperti apa nih Pak? Mungkin bisa disampaikan. Baik. Jadi sebelumnya saya sampaikan dulu latar belakang kita menggagas program Mediator Desa ini, Mbak, kita ya. Jadi paradigma di masyarakat atau masyarakat masih beranggapan bahwa semua perkara itu harus diselesaikan dengan litigasi. Litigasi itu perkara yang diselesaikan dengan proses persidangan di pengadilan. Nah, atau harus ditangani oleh aparat penegak hukum, harus dipidana, harus diselesaikan dengan putusan hakim misalkan. Nah, sementara itu di kami, di aparat penegak hukum dan juga di Indonesia ini, di negara kita ini, paradigma penyelesaian perkara ini sudah bergeser. Bukan lagi penyelesaian secara litigasi, secara putusan pidana ataupun perdata, tetapi lebih mengarah ke musyawarah mufakat. Semua perkara itu arahnya diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Karena apa? Karena dianggap penyelesaian dengan musyawarah mufakat itu merupakan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak. Nah, kita contohkan Mbak kita ya. Perkara perdata. Ya, perkara perdata itu ketentuan di pengadilan bahwa semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan itu harus melalui proses mediasi. Mediasi di pengadilan. Wajib hukumnya ya. Jadi
tidak ada perkara yang tidak diselesaikan dengan mediasi terlebih dahulu. Yeah. Baru kalau tidak berhasil dilanjut dengan proses litigasi, kan seperti itu. Itu perkara perdata. Baik. Nah, perkara pidana misalkan. Perkara pidana itu arahnya sekarang itu adalah penyelesaian dengan restoratif justice. Restoratif justice itu penyelesaian dengan pemulihan. Baik. Pemulihan karena adanya goncangan terjadinya pidana yang terjadi. Ya intinya itu sebenarnya musyawarah mufakat juga antara korban dengan pelaku dengan masyarakat. Kalau sudah selesai dengan musyawarah, ya sudah tidak perlu dilanjutkan ke proses selanjutnya. Kemudian ada perkara anak. Perkara anak itu juga wajib dilakukan diversi. Diversi itu apa? Ya intinya musyawarah mufakat sebetulnya. Kenapa? Antara korban, pelaku diselesaikan baik-baik, sudah penyelesaiannya di luar proses persidangan. Nah, karena kita ini sekarang inginnya penyelesaian perkara musyawarah mufakat, kita ingin menggeser ini, Mbak. Kita ingin menggeser mediasi yang di pengadilan itu dilakukan di wilayah atau tingkat desa atau kelurahan masing-masing. Baik. Ya, jadi semua perkara nanti akan masuk ke proses mediasi di desa masing-masing. Itu, Mbak. Oke. Jadi itu yang menjadi alasan gitu Alasannya ya, Pak? seperti itu. Oke, itu alasan mendasar kenapa sih Pengadilan Negeri Wonosari ini karena membuat kita satu program. kita menganggap bahwa penyelesaian dengan mediasi ini penyelesaian yang terbaik. Kenapa? Karena itu pasti menguntungkan para pihak. Iya. Nah, yang mengetahui penyelesaian terbaik dalam suatu perkara itu siapa? Ya para pihak. Nah, bukan orang lain. Iya. Nah, itu. Orang lain cuma ya mau domplang-domplang aja gitu ya Pak, kadang-kadang bisa jadi ya. seperti itu ya. Baik, itu sebuah alasan yang sangat luar biasa sekali. Apakah ini juga di Kabupaten Gunung Kidul seperti yang tadi sudah dicontohkan gitu ya oleh Pak Tri gitu ya, terkait dengan adanya sengketa dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana nih Pak untuk kasus sengketa di Kabupaten Gunung Kidul sendiri sebelum nanti kita lebih lanjut lagi ke mediator desa? Baik, jadi begini, sengketa di Kabupaten Gunung Kidul ini sebetulnya sengketa-sengketa yang tidak terlalu rumit, tidak terlalu besar, sehingga penyelesaian dengan mediasi itu kemungkinan keberhasilannya semakin lebih besar. Baik. Ya, itulah kita juga ingin mendorong supaya perkara yang tidak terlalu rumit ini cukup selesai di tingkat desa. Tingkat desa. Oke, nah ini sangat luar biasa sekali. Sebenarnya nggak rumit-rumit amat gitu ya Pak ya. Tergantung kita aja gitu. Kalau memang ada seperti ini nanti akan lebih cepat terselesaikan dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Baik. Terkait dengan adanya program yang sangat luar biasa sekali digagas oleh Pengadilan Negeri Wonosari terkait dengan mediator desa. Nah ini program ini berjalan sejak kapan Pak? Katanya baru juga ya. Jadi begini. Setelah pengadilan itu memberikan pelayanan terbaik di tingkat pengadilan, di internal kami maksudnya ya, di internal pengadilan, kami ingin lebih berkontribusi lagi keluar ke masyarakat di tingkat bawah, supaya apa? Supaya perkara-perkara ini ya tadi itu selesai di tingkat bawah, tidak perlu ke pengadilan. Kalau di pengadilan sudah dilayani dengan baik, apalagi kalau perkara itu bisa selesai tidak harus ke pengadilan, itu lebih baik lagi. Nah, jadi kita menggagas program ini memang kita baru sekitar 1 atau 2 bulan ini. Baik. Dan kita mengadakan sosialisasi dan juga kita menggandeng pemerintah kabupaten untuk melaksanakan program ini dan puji Tuhan alhamdulillah juga pihak Kabupaten Gunung Kidul merespon dengan baik dan memberikan fasilitas terkait dengan pelaksanaan program mediator desa ini. Oke, jadi memang semua pihak mendukung gitu mendukung ya Pak? Sekali karena manfaatnya luar biasa. Gitu. Tadi sudah menyinggung sedikit manfaat gitu ya. Tapi sebelum kita ke manfaat lebih jauh lagi, tujuannya nih seperti apa nih Pak dengan adanya program terbaru juga karena baru berjalan 1 sampai dengan 2 bulan gitu ya di Kabupaten Gunung Kidul. Ada mediator desa. Ini tujuan dari Pengadilan Negeri Wonosari membuat program ini tuh apa aja Pak? Mungkin bisa disampaikan. Baik, jadi tujuan program mediator desa ini tentu yang paling utama adalah agar masalah-masalah yang timbul di masyarakat itu dapat mendapatkan penyelesaian terbaik menurut para pihak. Nah, itu satu. Baik. Yang kedua, bahwa perkara-perkara tersebut tidak perlu diselesaikan di tingkat litigasi tadi itu, ya, cukup selesai di tingkat desa. Yang kedua, dengan adanya program ini, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul juga akan bisa mendeteksi terlebih
dahulu atau dini terhadap perkara-perkara yang muncul di masyarakat. Iya, iya, iya. Sehingga nanti pemerintah atau instansi yang berwenang dapat meminimalisir adanya efek-efek dari permasalahan yang timbul ini lebih cepat. Iya. Sehingga tidak terjadi guncangan sosial atau kerusuhan atau apa gitu loh, sehingga lebih nyaman bagi kita semua ya. Kemudian tentunya bagi aparat penegak hukum sendiri lebih mudah untuk apa namanya menyelesaikan perkara-perara, ya lebih sedikit perkara yang kita tangani lebih baik kan begitu. Harapannya memang seperti Harapannya itu seperti gitu ya itu. Pak ya. Baik, Nah. oke. Jadi memang tujuannya sangat luar biasa sekali. Saya tadi malah ini Pak, salah satu tujuannya pemerintah daerah ini bisa mendeteksi secara dini, karena kita lihat di luar sana gitu ya Pak ya, sebelum adanya program ini gitu, pemerintah pusat tuh belum paham, pemerintah daerah belum tahu, tiba-tiba nanti ada kasus yang sudah mencuat gitu ya Iya, Pak ya. Nah ini betul dengan sekali. adanya program ini mungkin nantinya akan lebih bisa mendeteksi gitu ya. Jangan sampai ada huru-hara gitu ya. Iya, betul sekali. Nah ini kalau tanggapan dari Pak Tri sendiri nih seperti apa nih Pak? Nah, itu merupakan salah satu tujuan yang kita capai ya. Jadi arahnya nanti kita akan menjadikan kepala desa di setiap desa itu menjadi mediator handal. Baik. Nah, kalau kepala desanya sudah menjadi mediator yang handal, apalagi nanti bersertifikat, nah sudah deh, perkara itu semua selesai di tingkat kelurahan. Iya. Ya, karena dengan mediator yang handal, apalagi biasanya kepala desa itu merupakan sosok-sosok panutan di desa tersebut yang bisa lebih mengayomi, lebih mengetahui juga Karakter gitu ya, Pak. karakter dan juga nilai-nilai kearifan lokal di wilayahnya masing-masing, Iya. sehingga penyelesaiannya lebih dapat dilaksanakan dengan baik begitu. Oke, jadi memang tujuannya nanti yang akan dicapai memang seperti itu gitu ya Iya. Pak ya, akan memudahkan dari pemerintah daerah juga. Baik, tadi sudah disampaikan, tadi sedikit disinggung gitu ya. Jadi nanti yang akan dijadikan mediator yang handal itu tadi adalah kepala desa gitu ya Pak ya. Ya, kepala desa atau mungkin bisa jadi Perangkat ditunjuk perangkat desa untuk menjadi mediator di desa masing-masing. Lantas nanti perannya nih seperti apa nih Pak mereka? Baik. Jadi begini, nanti mediator desa yang siapa yang ditunjuk di desa tersebut nanti akan dibekali dengan ilmu-ilmu terkait dengan mediasi, ya, karena mediasi itu ada ilmunya Mbak, Oh, tidak gitu. sembarangan ya. Karena apa, kadang-kadang jangan sampai orang yang tidak punya ilmu mediasi memediasi, ya, tidak menjadi mediator tapi menjadi kompor. Nah, itu yang biasanya terjadi Pak. Itu. Jadi jangan sampai justru perkara itu membesar karena tidak tahu ilmunya. Nah, nanti kita dorong kepala desa ini menjadi mediator handal, apalagi nanti mediator yang bersertifikat. Kemudian kita dorong nanti pemerintah daerah juga membuat instruksi atau surat edaran di setiap desa itu disediakan ruang atau fasilitas mediasi. Nah, untuk apa? Ya tadi, jika ada masyarakat yang datang ke desa langsung ke ruang mediasi, dibantu mediator handal, dicapai kesepakatan. Nah, ini produknya ini Mbak. Nanti ada mungkin yang pendengar bertanya, Pak, terus nanti produknya apa Pak? Iya, iya. Apa ininya kan begitu? Kalau hanya selesai saja begitu saja kan percuma kan Iya. begitu. Nah, jadi begini, ada dua produknya. Jika permasalahan yang diajukan itu adalah terkait dengan sengketa perdata atau permasalahan, ya sudah dibicarakan di tingkat desa melalui mediator desa, dibuat kesepakatan perdamaian antara para pihak, ya, difasilitasi oleh mediator, kemudian kesepakatan tersebut diajukan ke pengadilan. Oh, Untuk apa? Mendapatkan penetapan. Nah, sudah, setelah ditetapkan kesepakatan tersebut menjadi kesepakatan perdamaian yang dikuatkan oleh pengadilan, itu sama dengan putusan pengadilan, Mbak. Nah, itu sama, bisa dieksekusi. Misalkan nih, para pihak di kemudian hari ingkar umpamanya. Iya. Setelah adanya kesepakatan yang dikuatkan pengadilan, salah satu pihak ternyata bukan prestasi atau ingkar, bisa langsung diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan eksekusi. Sama dengan putusan pengadilan. Iya, Coba. iya. Lah kalau sama dengan putusan pengadilan, kenapa harus bersengketa di pengadilan? Kan begitu. Iya. Sementara keputusan terbaik ada di tangan mereka di tingkat desa. Betul. Itu yang kita harapkan. Oke. Nah, misalkan perkara
perkara-perkara ringan, tindak pidana ringan umpamanya. Misalkan ya mungkin ada pencurian apa yang ringan antar tetangga umpamanya sudah diselesaikan di tingkat mediator desa, kesepakatan. Kalau sudah selesai di situ ya sudah selesai. Baik. Seandainya ingin lebih dikuatkan lagi, silahkan datang misalkan ke aparat penegak hukum untuk mendapatkan penetapan terkait dengan restoratif justice. Nah, selesai itu. Baik. Seandainya misalnya ini ada pertanyaan lagi nih Mbak lebih ini. Loh Pak, kalau nanti ada perkara yang besar misalkan pembunuhan atau misalkan yang tidak mungkin itu dihentikan. Nah, kan pertanyaan bisa seperti itu. Iya. Nah, itu bisa bermanfaat juga. Kenapa? Misalkan ada pembunuhan. Perkara diajukan sampai di tingkat persidangan pengadilan. Baik. Nah, kalau ada kesepakatan perdamaian antara misalkan korban dengan pelaku atau keluarga pelaku umpamanya, hal tersebut bisa diajukan ke persidangan untuk memperingan terdakwa di persidangan. Nah, jadi bukan tidak berguna, tetap berguna juga untuk untuk hal yang memperingan atau sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memutus, sudah ada perdamaian, sudah ada kesepakatan antara korban dengan pelaku, meskipun tidak menghentikan perkara. Ya. Oke, berarti memang sangat luar biasa gitu ya Pak harapan. Ini kayaknya menjadi jawaban bagi warga masyarakat gitu ya yang ada di Kabupaten Gunung Kidul gitu ya Pak ya, karena memang kita sendiri tahu gitu ya di luar sana gitu, bahkan di desa kita sendiri juga kadang ada sedikit perkara yang tiba-tiba menyulut suatu amarah gitu ya Pak ya. Ternyata sebenarnya bisa lebih dipersingkat lagi gitu ya, diselesaikan di tingkat desa, tapi kadang-kadang nih Pak mediatornya ini gitu ya yang mungkin kurang handal dan profesional tadi. Betul gitu. Sekali. Baik, dan ternyata perbincangan kita sangat luar biasa sekali Pak. Sudah hampir setengah jam gitu ya, luar biasa. Sebentar kan Pak? Tenang aja untuk para pendengar Radio Suara dari Sinarga, kita nanti akan membuka layanan telepon di 0274 393181 atau via WA kita di 0812 2508 3899. Kita ulangi lagi di 0812 2508 3899. Nanti mumpung ada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari yang sudah meluangkan waktunya untuk datang di program kita nih Kandawara Desi Sinarga Siwalang Pengadilan Negeri Wonosari. Ini adalah siaran wawasan layanan Pengadilan Negeri Wonosari. Sebelumnya kita akan break terlebih dahulu Pak. Kita akan dengarkan satu buah lagu koleksi dari Ruth Sahanaya mengudara untuk Kandawara Desi Sinarga semuanya. Kita akan kembali lagi bersama dengan Siwalang Pengadilan Negeri Wonosari. Ceritakan
selamanya. Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu, namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu, ingin ku akhiri yang telah terjadi, lamunan membawamu kembali. Namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Aku cinta ingin ku akhiri yang telah terjadi, lamunan membawamu Lembaga Penyiaran Publik Lokal Gunung Kidul, Radio Suara Daksinarka. Baik, masih mengudara di seputaran Jalan Melati Purbosari Wonosari Gunung Kidul. Masih bersama kita di program Siwalang Pengadilan Negeri Wonosari gitu ya. Nah, kegiatan ini atau program ini nih kata Radio Sinergi akan berlanjut. Kita akan selalu menemani para pendengar Radio Suara Sinergi di Kamis minggu kedua gitu ya. Tepatnya hari ini juga nih di 9 Maret 2023 yang hadir langsung menyempatkan waktunya nih kata Radio Sinergi. Kelihatannya banyak sekali kegiatan tapi menyempatkan waktu ya Pak Tri ya. Pokoknya yang terbaik untuk masyarakat Gunung Kidul. Luar biasa sekali. Tadi sudah disampaikan terkait dengan tujuan dengan adanya program baru dari Pengadilan Negeri Wonosari yaitu Mediator Desa. Ini adalah Pengadilan Negeri Wonosari ini akan ikut berkontribusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di wilayah hukumnya gitu ya Pak ya. Betul sekali. Baik, tadi juga tujuan yang sangat luar biasa sekali ini adalah membantu pemerintah daerah dalam mendeteksi dini permasalahan yang muncul dan juga meminimalisir efek gitu ya dari permasalahan tersebut juga. Baik, kita masih lanjut lagi Pak terkait dengan mediator yang tadinya ditunjuk menjadi mediator ini adalah kepala desa atau ada perangkat desa lainnya gitu ya Pak ya. Nah ini dengan adanya mediator tadi kan kita nggak boleh sembarangan dong ya menunjuk mediator ini, karena untuk mediator yang handal ini akan dipersiapkan gitu Pak. Ya, nah ini kontribusi dari Pengadilan Negeri Wonosari ini sendiri seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih Mbak Gita, para pendengar Daksinarka. Pengadilan Negeri Wonosari ingin terus berkontribusi terhadap proses pelayanan hukum untuk pencari keadilan khususnya masyarakat Gunung Kidul. Baik. Salah satunya dengan mediator desa tadi. Nah, melalui program mediator desa ini kami ingin mencetak dan juga membantu kepala desa ini menjadi mediator handal. Kami membantu dalam hal edukasi, teknik-teknik, ilmu-ilmu bagaimana cara menjadi mediator yang benar dan baik. Ya, satu. Kedua, kita juga melakukan pendampingan kepada desa-desa untuk mempersiapkan sarana dan prasarana. Ya, sarana prasarana misalkan ruangan, meja kursi, ya, cara penataan, ya, sehingga proses mediasi tersebut dilakukan dengan cara-cara atau situasi yang kondusif. Nah, selain itu juga kita ingin mediator ini tidak hanya menjadi mediator yang pintar, tetapi mediator yang tersertifikat. Baik. Sehingga kita akan gandeng lembaga-lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat menjadi seorang mediator profesional. Nah, ini banyak sekali manfaatnya Mbak Gita. Baik. Seorang mediator profesional atau mediator tersertifikat ini. Karena apa? Karena bagi kepala desa atau perangkat desa yang tersertifikat sebagai mediator, selain dapat digunakan
untuk penyelesaian perkara yang ada di desanya, tapi juga dapat bertindak selaku mediator profesional. Dan ini bisa dilakukan misalkan ini di wilayahnya ada usaha-usaha atau perusahaan swasta yang bersengketa. Nah, dia bisa masuk di sana sebagai penengah, sebagai mediator handal, dan itu ada fee-nya, Mbak. Nah, ini legal, ini legal, bukan ilegal. Kenapa? Karena dia mediator tersertifikat yang menggunakan jasa profesionalnya membantu menyelesaikan sengketa. Nah, sama seperti misalkan sertifikat pengacara umpamanya. Nah, dia dapat mendapatkan fee misalkan seperti itu. Jadi bagi kepala desa juga menguntungkan. Menguntungkan sekali nih, Pak, ya. Menguntungkan sekali, luar biasa pokoknya. Oke. Jadi sudah ditunjuk, bisa diberikan sertifikat tersebut menjadi keuntungan tersendiri bagi mediator yang sudah ditunjuk, nanti bisa dipergunakan secara profesional. Nah, kalau sudah ada kata-kata profesional, nah itu tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan fee. Nah, dan itu legal sesuai kesepakatan. Nah, sesuai kemampuan dari sertifikat. Biasanya semakin pintar mediator, semakin mahal harganya. Nah, itu. Ini Pak Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sendiri nih yang sudah menyampaikan gitu ya. Baik, ini ada satu WA Pak dari pendengar kita, ada Mbak Tari ini dari seputaran Tawarsari. Bagaimana cara kita melaporkan jika wilayah kita ini ada sengketa? Apakah langsung ke pengadilan ataukah nanti langsung lewat mediator? Ini seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi Mbak Tari ya, terima kasih pertanyaan luar biasa sekali. Jadi begini, kita nanti setelah dapat tercapai sebuah lembaga mediator desa ini di setiap desa, apakah itu ruangannya, sarana prasarananya, dan juga mediatornya, nanti setiap masyarakat yang menginginkan jasa penyelesaian sengketanya dapat langsung datang ke desa masing-masing. Karena arahnya nanti ke sana. Setiap desa punya ruang mediasi khusus. Nah, ada ruangannya, ada sarprasnya, ada mediatornya, ya. Nah, nanti tinggal para pihak datang ke sana untuk mendapatkan penyelesaian. Apakah itu perkara perdata atau perkara pidana? Ya, perkara perdata tentunya dengan akta perdamaian, ya, kesepakatan damainya seperti apa, seperti itu. Baik, program mediator desa ini adalah program yang digagas dari Pengadilan Negeri Wonosari yang menurut kita sendiri sangat luar biasa, Pak. Manfaatnya, tujuannya pun juga sangat luar biasa. Ini sosialisasinya sampai mana nih, Pak, dari Pengadilan Negeri sendiri? Baik. Terima kasih. Jadi kami berkomitmen untuk menyampaikan ini kepada semua masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, ya, sehingga kami terus bergerak melalui berbagai lini. Ya, apakah itu on the spot? Ya, jadi kemarin minggu lalu itu 2 kali kami ke Banyusoco dan juga di Bandung Playan, Bandung Playan. Kita langsung ke sana sosialisasi di kelurahan. Nah, kemudian di beberapa waktu lalu kita juga di kabupaten, ya, kita sampaikan ini di hadapan para forum komunikasi Kepanewon. Nah, itu kita sampaikan juga. Dan sekarang melalui radio Suara Daksinarga. Oke. Pak, mohon izin, ini ada yang mau bergabung ya? Baik, silakan. Siap, halo, selamat pagi pendengar Daksinarga. Selamat pagi Mbak Gita. Iya. Saya Pak Wening dari Pandansari. Pak Wening dari Pandansari. Selamat siang Pak Wening. Selamat siang Pak narasumber. Iya, ada Pak Tri Joko. Iya. Rahayu itu. Tinggal leluhur kita mendoakan selamat. Iya, siap. Atur nuwun Pak. Narasumber ini sangat menyenangkan, membahagiakan kami sebagai masyarakat. Ya. Baik. Langkah baru ini sangat senang, saya sangat, dan mudah-mudahan program yang baru ini benar-benar masyarakat makin banyak yang paham, banyak yang menikmati sesuai dengan proses hukumnya atau hal-hal yang dibantu oleh mediator tadi. Ya. Nek pareng Pak narasumber, informasi melek hukum dan itu dari Pengadilan Negeri Wonosari ini tidak sebutkan hanya sekali ini, mungkin bisa tiap bulan atau bulan 2 kali gitu. Siap. Tapi masyarakat butuh pencerahan, butuh deman dalam semua hal. Butuh penjelasan dengan bahasa yang enak mudah dipahami masyarakat itu. Tular itu
bermakna jelas gitu. Matur nuwun Rahayu Siap. dari matur nuwun. Oke, respon dari warga masyarakat dari pendengar Radio Suara Daya Sinarga ada Pak Oneng yang ada di seputaran Pandansari Gadung Sari. Ini biasanya kita sebut jalur Gaza, Pak. Ini responnya sangat luar biasa sekali gitu ya dari Pak Oneng tadi menyampaikan pengertian seperti ini dengan adanya mediator. Beliau menginginkan kayaknya nggak hanya disapa dalam satu bulan hanya satu kali, Pak. Ini mungkin nanti bisa dipertimbangkan ya, Pak ya. Siap. luar biasa sekali dengan adanya program baru gitu ya dari Pengadilan Negeri Wonosari. Kita masih lanjut lagi nih, Pak. Tadi kita kan membicarakan gitu ya terkait dengan bagaimana nih kontribusi dari Pengadilan Negeri Wonosari untuk membuat mediator yang ditunjuk ini menjadi mediator yang handal gitu ya. Tadi juga sudah disampaikan sosialisasi baik dari Radio Suara Daya Sinarga bahkan sudah datang langsung on the spot di beberapa kelurahan gitu ya, Pak ya. Kalau dari 1 sampai dengan 2 bulan ini, Pak, baru 2 kelurahan itu atau sudah ada beberapa kelurahan lain, Pak? Sudah ada beberapa sebetulnya yang kita datang langsung ya, termasuk juga kemarin kami bertemu dengan beberapa kepala desa di Kecamatan Bonjong. Nah, dan ternyata responnya luar biasa sekali. Nah, mereka juga menyampaikan bahwa untuk menjadi mediator tersertifikat ini bagaimana caranya gitu kan. Justru mereka yang antusias, tertarik gitu ya, Pak? Karena setelah kita sampaikan manfaatnya, baik itu manfaat untuk masyarakat di wilayahnya ataupun untuk kepala desa sendiri, keuntungannya tadi gitu ya, Pak ya. Justru mereka yang antusias. Kami gitu. sampaikan bisa nanti kita bantu koordinasi untuk pelatihan mediator tersertifikat ini. Kalau di Jogja ini kita akan kerjasama dengan UGM, karena salah satu lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikat mediator itu adalah Pusat Mediasi dari Universitas Gadjah Mada. Jadi justru mereka antusias sekali teman-teman kelurahan ya, karena mereka manfaatnya ini nyata dan ke depan paradigma penegakan hukum ini arahnya akan ke sana. Penyelesaian perkara melalui musyawarah mufakat, melalui penyelesaian terbaik menurut nilai-nilai di wilayahnya masing-masing. Baik. Ya, gitu. Selama 1 sampai dengan 2 bulan ini apakah sudah ada kasus, Pak, yang sudah ditangani gitu? Pasti ada dong. Karena setiap hari itu sebenarnya kalau di wilayah pedesaan tuh pasti ada aja, Pak. Tapi mungkin kadang-kadang gitu ya, warga masyarakat tuh takut untuk mengungkapkan gitu kasus tersebut. Baik, jadi selama ini sebetulnya secara informal ya, kepala desa atau lurah itu sebenarnya sudah menjadi tempat curhat sebetulnya. Iya. Nah, curhat masyarakatnya tentang berbagai permasalahan. Nah, tetapi karena memang belum terformilkan, ini menjadi seperti ya sudah diselesaikan masing-masing para pihak dibantu lurah, selesai begitu saja. Tetapi belum terformilkan, misalkan dengan akta perdamaian, akta kesepakatan. Sehingga nanti kalau ada misalkan tadi wan prestasi atau ingkar, ya bisa kita tuntut untuk pelaksanaannya. Gitu. Oke, jadi memang sudah ada gitu ya, Pak ya. Tapi alhamdulillah semua terselesaikan dengan baik. Karena tadi disampaikan gitu, Pak Lurah itu sekarang menjadi tempat curhat. Iya, betul sekali. Karena yang paling dekat gitu ya, Pak. Beliau langsung datang ke warga masyarakat gitu. Apalagi sekarang lurah-lurah zaman sekarang tuh luar biasa sekali dekat dengan masyarakat gitu ya, Pak ya. Oke, dengan adanya program baru pasti akan ada kendala-kendala, Pak, nanti di depannya. Ini nanti bagaimana nih dari Pengadilan Negeri Wonosari sendiri nih dengan adanya kendala-kendala yang pasti akan dihadapi nih. Jadi karena ini merupakan program yang baru dan juga sesuatu yang baru, sehingga kadang-kadang masyarakat masih bertanya-tanya, masih meraba-raba seperti apa sih ini, atau mungkin ada juga yang belum percaya, masa sih perkara bisa diselesaikan di tingkat desa kan seperti itu. Nah, jadi kami terus membuka diri untuk edukasi kepada masyarakat dan juga misalkan masyarakat ingin bertanya tentang bagaimana sih program ini, bagaimana sih cara penyelesaian perkara kami siap untuk melakukan pendampingan. Jadi pengadilan ini sekarang sudah sangat terbuka. Jadi tidak perlu sungkan, tidak perlu takut, tidak perlu dulu kan paradigmanya kalau ke pengadilan itu selalu orang bermasalah kan seperti itu. Padahal belum tentu. Nah, misalkan
layanan surat keterangan umpamanya kan Iya. tidak perlu bermasalah untuk mendapatkan surat keterangan atau misalkan layanan hukum yang lain gitu loh. Nah, sehingga umpamanya misalkan ingin mendapatkan informasi ya Iya. kami terbuka sekali. Baik. Berbagai media, berbagai channel kita buka untuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk layanan-layanan apa saja yang bisa diperoleh di pengadilan. Karena terus terang aja Mbak, banyak sekali layanan-layanan kami yang sebetulnya sangat memudahkan. Baik. Misalkan salah satu contoh. Kalau dulu misalkan masyarakat kalau bersengketa perkara perdata itu harus ke pengadilan, Iya. harus menunggu, harus begini, harus jenuh atau apa. Padahal sekarang tidak harus seperti itu. Nah, kami sekarang ini memanfaatkan teknologi informasi, kemajuan teknologi untuk membantu masyarakat. Misalkan dengan aplikasi e-court. E-court itu layanan persidangan secara online, Oke. secara menggunakan teknologi informasi. Misalkan mengajukan gugatan, mendaftar gugatan, misalkan dalam prosesnya perdamaian, proses jawaban, replik, duplik, bukti, Baik. itu bisa dilakukan dari rumah, Mbak. Nah, melalui aplikasi itu, kemudian kita masuk menjadi para pihak di sana, ya. Bisa dilakukan dari rumah, tidak perlu repot-repot ke pengadilan umpamanya. Oke. Hal-hal seperti ini kan belum semuanya tersampaikan kepada Iya, masyarakat, betul. gitu loh. Masyarakat belum paham gitu ya Pak. Ya. Ternyata ada inovasi terbaru juga nih Ya. untuk memudahkan warga masyarakat di Betul Kabupaten Gunung sekali. Kidul. Oke. Ya. Selain itu nanti kita juga akan bahas mungkin di episode berikutnya. Iya, betul sekali. Nah, Oke. episode berikutnya kita rencanakan terkait dengan e-court ini, Mbak. Oh, E-court dan oke. juga gugatan sederhana. Loh, Nah, iya, gugatan iya, iya. sederhana. Kalau dulu kan orang taunya bahwa gugatan itu prosesnya bertele-tele, Nah. panjang segala macam. Masa perkara kecil saja sampai berlama-lama. Nah, masyarakat perlu tahu ada mekanisme gugatan sederhana misalkan. Gugatan sederhana itu ada syarat-syaratnya, misalkan perkaranya dengan nilai sekian, misalkan kecil di bawah 500 juta, itu bisa dijelaskan, itu bisa cepat penyelesaiannya. Oke. Nah, itu nanti di program selanjutnya, Mbak. Oke, Nanti. siap. Kita akan kawal terus ya Pak Iya, ya. betul. Terima kasih, Mbak. Baik, luar biasa sekali nih kata Warga Sinarga. Kita ngobrol dari tadi ternyata hampir 1 jam Pak. Iya. Luar biasa sekali gitu ya. Respon tadi dari pendengar luar biasa sekali dengan adanya program dari Pengadilan Negeri Wonosari, Mediator Desa. Ternyata kemarin juga Pak Tri datang langsung ke Kapanewon Ponjong. Ternyata calon-calon mediator ini juga merespon baik gitu ya Iya, Pak ya. betul sekali. Kendala-kendala yang akan dihadapi. Nah ini hal yang terdekat yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Wonosari dengan adanya mediator desa ini, apakah nantinya akan lebih dikencangkan lagi Pak? Bukan hanya 1 minggu ini akan datang ke kalurahan ini, akan datang ke kalurahan A, B, dan C gitu. Karena banyak banget nih Pak kalurahan di Kabupaten Gunung Kidul. Seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa untuk mengakselerasi program ini, kita sudah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Baik. khususnya dari dinas Kesbangpol dan juga bagian hukum dari pemerintah kabupaten, dan responnya luar biasa sekali. Nanti di tanggal 21 minggu depan ini akan dikumpulkan seluruh perwakilan dari perangkat desa di Gunung Kidul ini untuk dilakukan sosialisasi terkait dengan program mediator desa, dan juga nanti ke depan akan juga dikumpulkan seluruh kepala desa calon-calon mediator ini untuk diberikan sosialisasi, edukasi, dan bagaimana target rencana ke depan pelaksanaannya. Nah, jadi kita ingin langsung ke calon-calon mediator ini. Baik. Nah, gitu. Lebih cepat lebih baik gitu Lebih ya cepat Pak. lebih baik, dan juga kita akan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten untuk paling tidak nanti dari pemerintah kabupaten mengeluarkan surat edaran untuk setiap desa, setiap kelurahan itu menyiapkan sarana prasarana mediasi, ya. Dan kita akan melakukan pendampingan untuk itu. Oke, jadi itu adalah bentuk dukungan yang diharapkan gitu ya Pak dengan adanya program Ya, mediator betul desa sekali. dari pemerintah daerah. Baik, luar biasa sekali, dan karena hampir 1 jam ini sebagai closing statement, pesan dan juga harapan Pak untuk warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul ini dengan adanya program baru dari Pengadilan Negeri Wonosari, mediator desa ini seperti apa Pak? Baik, terima kasih para pendengar Dak Sinarga. Kami dari Pengadilan Negeri Wonosari selalu berharap bahwa masyarakat Gunung Kidul ini dalam kondisi yang aman, tentram, sejahtera, dan khusus untuk masalah yang timbul, kami mendorong
dapat diselesaikan sesuai dengan kearifan lokal dengan cara yang damai. Karena cara-cara dengan perdamaian merupakan penyelesaian terbaik bagi Bapak Ibu sekalian. Baik. Sedulur Gunung Kidul. Iya. Terima kasih untuk Pak Tri Joko yang sudah hadir gitu ya, menemani kita di Siwalang Pengadilan Negeri Wonosari gitu ya. Hampir 1 jam kita ngobrol dan ini sangat luar biasa sekali. Kita tunggu di edisi berikutnya, Siap. Pak. Kita masih akan sapa para pendengar Radio Suara Dek Sinerga. Tadi sudah ditutup dengan pesan dan juga harapan. Sedikit lagi yang ingin kita tanyakan, bagaimana warga masyarakat Kabupaten Gunung Kidul untuk mendapatkan informasi dari Pengadilan Negeri Wonosari sendiri? Bisa mungkin ada call centernya atau bisa melihat media sosialnya, Pak? Siap. Jadi terima kasih bagi para pendengar Dek Sinerga Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama tentunya silahkan bisa datang langsung ke Pengadilan Negeri Wonosari setiap jam kerjanya. Nah, di luar jam kerja ya, para pendengar bisa mengunjungi medsos kami dari IGPN Wonosari, kemudian web kami, kemudian kami juga punya saluran namanya Sivina. Oke. Itu namanya Sistem Informasi Virtual Pengadilan Negeri Wonosari, Oke. yang akan membantu Bapak Ibu sekalian. Semua informasi, semua layanan bisa ditanyakan di sana melalui nomor telepon 0811 3800 0540. Baik, dengan adanya Sivina ini nanti warga masyarakat lebih dekat lagi gitu ya, Pak Siap. ya. Dengan Pengadilan Negeri Wonosari. Kita ulangi di 0811 3800 0540 ya. Kita ulangi di 0811 3800 0540 gitu ya. Terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir Terima kasih. di kesempatan pagi kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan dan waktunya kita harus pamit nih Suara Dek Sinerga. Kita lanjut lagi ke program Radio Suara Dek Sinerga. Kita akan lanjut lagi di Siwalang Pengadilan Negeri Wonosari di edisi berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.